taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bab al-fardun, bab tentang hadis fardun. Hadis nomor 23, ya kan? Hadis 2. Nazom bait yang ke-23, wal fardu ma qayyadtahu bi siqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin. Sudah ketemu bait ke-23? Wal fardu ma qayyadtahu bi siqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin. Jadi walaupun baca bait gitu ya, bait bahasa Arab, syair itu bagusnya bernada. Misal nggak pakai nada kayak gitu ya. Wal fardu ma qayyadtahu bi siqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin. Baca biasa tapi bernada. Enggak wal fardu ma qayyadtahu bi siqatin, enggak enak gitu. Syair itu dibuat untuk masuk ke hati kan. Iyalah, syair itu bahasanya beda, rasanya beda. Kemudian kalian baca syair kayak baca biasa. Mending baca biasa, bagus, lancar, bacanya pelikat-pelitut kan. Enggak jelas bacanya harus bagus. Minimal ketika baca itu ada nadanya. Wal fardu ma qayyadtahu bi siqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin. Mau dilakukan bagus. Wal fardu ma qayyadtahu bi siqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin. Wal fardu, dan adapun hadis fardun. Wal fardu, dan adapun hadis fardun itu ma qayyadtahu, yang dibatasi. Hadis ya, kembali lagi bahwa ma di dalam bahasan ilmu hadis adalah artinya hadis. Ma qayyadtahu adalah hadis yang dibatasi bisiqatin, karena sikoh, dengan kesikohan seseorang. Satu orang maksudnya ya, dengan satu orang yang sikoh. Hadis fardu itu dibatasi dengan satu orang yang sikoh, au jam'in, atau kumpulan orang, kelompok. Jamak kan banyak kan, au jam'in atau kelompok, au qasrin ala riwayatin, atau meringkas sebuah riwayat, Jadi hadis fardun itu apa? Arti fardun itu apa? Fardun bukan fardhu lillahi ta'ala, fardu bukan ya. Infirad fardun. Kalau fardhu lillahi ta'ala pakai dhamma, itu artinya apa? Fardu wajib. Ini pakai dal kan? Dal. Jadi fardun itu apa? Infirad, munfaridan, sendirian. Ya kan, munfaridan, saya sendirian. Ya, fardun itu sendiri. Nah, sendiri di sini ada dua pembagian. Yang pertama fardun mutlak, sendiri banget. Yang kedua fardun muqayyad, sendiri tapi ini ada batasan. Sendirinya batasan, bukan sendiri banget. Yang pertama fardun mutlak, sendiri banget. Maksudnya sendiri asli. Apa? Yang ngomong cuma satu. Itu sendirian bener. Ya, mutlak itu kan ya mutlak, ya memang sendirian. Ya, anta Sufan, dia ngomong apa begini. Yang lain nggak ada yang ngomong kayak gitu ya. Berarti dia ngomongnya sendirian. Misalnya dia ngomong saya suka bunga mawar. Yang lain cowok nggak ada yang ngomong suka bunga mawar. Yang lain juga nggak ada yang ngomong suka bunga mawar. Oh berarti fardun, dia hanya ngomong sendirian. Itu maksud fardun. Contoh hadis fardun apa? Kita sudah sering membaca hadis fardun. Contohnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu bergantung niatnya, dan sesuatu itu wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu bergantung dengan apa yang diniatkan. Hadis niat itu hadis fardun.
Jadi fardun itu sahih apa hasan apa dhaif sekarang. Ya. Kemarin hampir mirip dengan hadis gharib. Hadis gharib itu yang meriwayatkan satu. Ya dia bisa hasan, bisa sahih, bisa dhaif. Ini juga sama. Yang fardun mutlak itu apa? Kalau yang meriwayatkan hanya cuma satu orang aja, ini ada 3 kemungkinan. Pertama, kalau orang yang menyampaikannya sikoh, dobit, masih ingat syarat-syarat itu? Sikoh, dobit, adil, ya, hadisnya terus enggak putus, apalagi enggak ada syaz, enggak ada illat, maka hadisnya statusnya menjadi sahih. Umar bin Khattab kan jelaslah Umar bin Khattab masih sikoh, iya, adil, iya, dobit, ya, iya. Berarti hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa hadisnya sahih walaupun fardun, jelas. Walaupun fardun yang meriwayatkan hanya satu, Umar bin Khattab aja, enggak ada yang lain. Ini dijelasin nih. Fahadzal hadis la yarwihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar. Hadis ini dari Nabi kepada Umar, hanya Umar aja. Wala an Umarin illa al-Qamah, dan tidak selain daripada Umar yang mendengar hadis itu. Coba cari hadisnya. Innamal a'malu binniyat, pasti dari Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab sendirian. Hadisnya jadi hadis fardhu. Bedanya dengan hadis gharib itu apa? Hadis gharib juga satu periwayatnya. Bedanya apa? Nah, kalau dilihat dari fardun muqayyadnya sama itu gimana? Ya cuma satu yang meriwayatkan kan. Tapi ada bedanya. Fardun itu ada yang kedua nanti, fardun muqayyad. Ini yang bikin beda. Kalau fardun mutlak sama, dia yang meriwayatkan cuma satu. Kalau yang meriwayatkannya sahih jadi hadis sahih. Kalau yang meriwayatkannya hasan jadi hadis hasan. Kalau yang meriwayatkannya dhaif jadi hadis dhaif. Contohnya yang hadisnya dhaif. Ya ini hadis fardun, orang menyendiri doang. Perhatikan, hadisnya fardun menyendiri doang dan itu dikatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan dia matruk. Dhaif itu ada matruk salah satunya. Artinya matruk itu udah sangat jeleknya dhaif. Yang paling jelek itu maudhu palsu. Ya, matruk itu sebelum maudhu, jelek banget tapi sebelum maudhu. Ya kita tinggalin. Untuk apa? Kalau masalah hukum fikih enggak usah pakai hadis matruk. Contoh hadis matruk yang dia dhaif, ya, seperti yang di pertama ini, walaupun ini ditulis di sini marfu'an, disandarkan bahwa ini ucapan Rasulullah SAW, tapi penjelasannya matruk, ya lebih baiknya tidak usah dibilang dari Rasul begitu ya, karena matruk. Tapi nggak apa-apa, nggak dosa. Kalau dosa itu yang hadis palsu kemudian kita ngomong ini dari Nabi SAW. Masalahnya kita itu harus hati-hati ketika ngomong Nabi SAW bersabda. Betul enggak itu kata Nabi? Ya, betul enggak kata Nabi? Kalau itu bukan dari kata Nabi, dosa. Ya, dosa. Maka perhatikan hadis itu, kita penting belajar hadis. Nah, ini hadis fardun yang dhaif, bahkan dhaifnya sangat dhaif, lemah banget. Tapi ini kan bukan masalah fikih, oke lah. Habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa baghidaka haunamma asa an yakuna habibaka yawman ma. Ini pujangga banget ini. Masa iya sih Rasul ngomong masalah pujangga? Tapi ya enggak ada masalah juga sebenarnya kalau ini asli gitu ya. Ini pujangga, tahu pujangga? Anak-anak muda. Ya ini kalian anak muda enggak? Nah ini penting ini. Ini nasihat yang luar biasa penting untuk kalian anak-anak muda kelas 3 SMP kan, masih muda. Habibaka haunamma, cintailah kekasihmu sewajarnya saja. Asaan yakuna baghidaka yauman ma, bisa jadi yang kau bisa jadi akhirat enak. Habibaka haunamma, cintailah kekasihmu sewajarnya saja.
asa an yakuna baghidaka yauman ma, bisa jadi yang kamu cintai itu suatu hari akan menjadi musuhmu. Ya betul kan? Betul. Lanjutannya, wa baghidaka haunam ma, bencilah musuhmu itu sewajarnya saja. Asa an yakuna habibaka yauman ma, bisa jadi suatu hari yang kau benci itu jadi kekasihmu. Iya juga kan? Iya kan, dari benci jadi cinta. Langsung dicatat buat catat langsung. Bisa jadi ya, betul kan? Ini salah betul kalimat ini. Kalau kita melihat kenyataan, betul kan? Iya tuh, kita itu kalau cinta sama orang gak usah terlalu, nanti dia selingkuh sakit hati. Atau kalau dia nanti kemudian jadi musuh kita, nih ya, kalian nih CS-an, bestian sama orang, kemudian rahasia-rahasia kalian ngomongin ke dia, kalian cerita ke dia masalah rahasia kalian. Ketika jadi musuh, diumbar semua nanti ketika dulu. Makanya cintai sewajarnya saja, nggak harus ke cewek ya. Misalnya cowok sama cowok bestian, ini kan curhatnya sama dia terus semua seluk-beluk diungkapin. Rahasia-rahasia diungkapin sama dia aja, karena yakin dia nggak akan membocorkan rahasia. Iya, ketika jadi CS-nya, coba ketika jadi musuh. Kalau misal dia jadi musuh, gimana? Kesalahan kalian, kejelekan kalian pasti akan diumbar. Itu maksudnya ya. Yang perempuan juga kan, ya, biasanya kan perempuan yang punya bestie, curhat sama bestinya. Itu masalah-masalah yang paling rahasia, ya, gitu. Tapi kalau suatu saat nanti jadi musuh misalnya, nah bahaya. Begitu juga musuh itu gak usah terlalu dibenci banget. Siapa tahu nanti dia yang malah jadi kekasih, gitu ya. Ini hadisnya dhaif. Kenapa? Ya karena yang meriwayatkannya juga dhaif, bahkan ada kemungkinan bohong, makanya matruk itu loh. Ada kemungkinan hadis ini bohong, ini kayaknya bukan hadis gitu loh. Ada dugaan bahwa ini bukan hadis, dugaan bohong. Makanya namanya hadis matruk, hadis yang kita tinggalkan saja. Tapi kalau kita melihat teks ini ada benarnya juga, gitu. Ada benar dari kalimatnya. Jadi lebih baik kita anggap ini ya udah, ini qaul yang bagus, ucapan yang bagus. Kalau mau dikatakan hadis ya karena jelek banget taraf hadisnya ya, bukan isinya ya. Status hadisnya jelek banget. Baik. Paham tuh? Ini hadis fardun ya. Sudah dicatat artinya? Langsung apalah ya, habibaka haunamma, cintailah kekasihmu sewajarnya saja. Asa an yakuna baghidaka yauman, bisa jadi yang kau cintai akan jadi musuhmu suatu hari nanti. Wa baghidaka haunamma, bencilah musuhmu itu sewajarnya saja. Asa an yakuna habibaka yauman, bisa jadi yang kau benci itu suatu hari jadi kekasihmu. Oh, langsung dilakuin. Iya, udah digalau. Oke, yang nomor selanjutnya hadis fardun muqayyad. Tadi fardun mutlak, artinya kalau ngomong sendiri ya beneran sendiri orangnya sendiri. Sekarang ada fardun muqayyad. Apa itu contohnya fardun muqayyad? Ya, contohnya fardun muqayyad ini yang ini. Ada, perhatikan. Qayyatahu bisiqatin. Nah, ini fardun muqayyad berarti dibatasi dengan kesikohan. Ini yang meriwayatkan hanya orang sikoh aja, gitu loh. Ya, perhatikan. Yang meriwayatkan hanya orang sikoh saja. Sikoh itu apa? Dapat dipercaya ya, bukan pede ya. Kalau kalian sikoh sekarang pede ya nggak masalah. Ini bahasa hadis, sikoh itu dapat dipercaya. Ya. Apa hadis yang kedua nih?
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil adha wal fitri bi waqtarabatis sa'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca surat dalam sholat duha dan dalam sholat hari raya. Ya, fitr ini kan hari raya Idul Fitri. Apa surat yang dibaca? Qaf wal Qur'anil Majid. Surat Qaf. Kemudian rakaat kedua apa? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Surat Al-Qamar. Ya, tuh. Kita sekarang udah nggak pernah dengar lagi bacaan surat yang panjang. Ini ya, perhatikan. Surat Qaf, surat di juz 28 bahkan 27 ya. 27, 28, 29, 30. Nah, 27, 28, 29 itu menurut orang Arab hanya surat-surat pendek. Juz 30 surat sangat pendek. Ya, surat sangat pendek. Jadi di Arab itu udah biasa, misalnya sholat subuh kok pakai apa surat Al-Mulk, rakaat kedua, kemudian Al-Qalam, gitu. Udah biasa. Nah, Al-Baqarah kepanjangan. Al-Baqarah itu hanya di sholat ini gerhana. So kalau mampu untuk Al-Baqarah. Sholat gerhana kan bagusnya pakai Al-Baqarah. Ya, nah itu. Nah kita ini ya gak apa-apa lah, yang penting sholat. Tapi bagusnya ya namanya pondok Quran ya agak panjang bagusnya. Ketika makanya kadang apalagi subuh Rasul itu sering pakai surat-surat yang agak panjang di juz 29. Al-Haqqah, ada Al-Qalam, Rasul. Kalau subuh di juz 29 agak panjang. Kalau menurut kita kan agak panjang, menurut orang pendek. Surat-surat ya pendek biasa pakai itu. Jadi kalau dibawa imam pakai surat An-Naba ya santai aja sudah. Enggak usah terlalu apa lama banget ini surat An-Naba yang dibawain. Namanya kan pondok Quran. Kalau bisa ya suratnya agak panjang. Tapi selesai. Bagusnya selesai. Mafhum enggak? Bagusnya selesai. Ketika sholat baca surat, bagusnya pilih satu surat yang memungkinkan untuk diselesaikan dibaca dalam sholat. Begitu itu bagus. Jangan cuma ngambil 2 ayat gitu misalnya. Atau ngambil 1 ayat doang dalam Al-Quran. Boleh nggak? Boleh. Tapi bagusnya dibaca 1 surat full begitu. Baik, ini ya Nabi SAW ini apa? Berarti fardunnya dibatasi dengan siqah. Ada juga fardun yang dibatasi dengan au jam'in atau dengan kelompok. Contohnya apa? Ada nih. Perhatikan, ada hadis yang hanya orang Mekah saja yang meriwayatkan. Jadi perhatikan, misalnya nih, yang ngomong cuma kelas 9 atau udah, berarti fardun bagi 9A gitu loh. Jelas, menyendiri tapi menyendiri dalam kelompok. Bukan menyendiri orang. Ini fardun ini. Bisa aja menyendiri tapi bukan sendirian. Menyendiri tapi barengan dalam satu kelompok. Hadis yang diriwayatkan hanya orang Mekah saja. Selain orang Mekah enggak ada yang meriwayatkan hadis ini. Apa bunyinya? Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqra'a bi Fatihatil Kitab wa ma tayassara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaca surat Fatihah dan surat yang mudah untuk dibaca. Apa maksudnya? Ya kita dalam sholat kan baca Fatihah, kemudian pilih surat-surat yang mudah untuk dibaca. Kalian hafal lah, yang kalian favorit lah nggak apa-apa. Ya dari sini juga kita bisa ambil ya terserah mau surat Qul huwallahu ahad kalau misalnya favoritnya itu. Ya tapi bagusnya ya agak panjang lah untuk Quran. Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Ini dua itu terus. Ya boleh nggak ya? Boleh, tapi alangkah
masa isi inna a'tayna sama kurhu terus bolak-balik itu ya. Nah gitu, jadi begitulah. Baik. Ini kalau Imam Syafi'i begitu. Jadi Fatihah, kemudian ambillah surat-surat yang pendek. Ambillah surat-surat yang mudah, bukan pendek ya bahasanya. Wa tayassar, yang mudah. Ambillah surat-surat yang mudah bagi kalian. Jadi baca Fatihah wajib, kemudian baca surat yang sekiranya mudah untuk kalian baca. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya kan? Maka bacalah ma tayassara minal Qur'an, apa-apa surat yang tayassara minal Qur'an, yang mudah daripada Al-Qur'an, begitu. Paham tuh? Ya, ini namanya hadis fardun. Ada fardun itu memang beneran sendiri, ya. Ada juga yang sendiri tapi nggak sendiri, paham nggak? Sendiri tapi nggak sendiri, kayak tadi dalam kelompok. Orang Mekah aja, oh berarti sendiri dalam konteks Mekah, ya. Nggak ada selain orang Mekah. Orang Madinah nggak ada meriwayatkan ini. Orang mana lagi? Mesir nggak ada yang meriwayatkan ini. Orang Yaman nggak ada yang meriwayatkan ini. Mekah doang. Mekah. Jadi kalau kalian pulang ya lihat di Google Map Mekah batasannya mana. Kan ada di Mekah, sampingnya Yaman, sampingnya Yordania, sampingnya Suriah, sampingnya Palestina. Mekah. Ya, batasannya. Berarti orang Mekah saja sendiri dalam kelompok, baik kelompok geng misalnya. Apa kasar anak geng? Ya kelompok ataupun misalnya dalam satu firqah kalian, satu kamar, satu ini contohnya di sini satu apa? Satu Mekah itu negara, bukan negaranya kan Saudi kan? Saudi Arabia negaranya. Ya satu kawasan lah, baik itu satu kawasan daerah Mekah. Nah ini namanya hadis fardun. Jadi bedanya dengan hadis warib apa? Kalau hadis warib sendiri aja, memang orang yang benar-benar sendiri. Kalau hadis fardun ada yang sendiri, benar-benar sendiri, yaitu fardun mutlak. Ada yang sendiri tapi tidak sendiri, bisa bersama kelompok, bisa dengan yang lain, ya. Itu namanya hadis fardun muqayyad. Paham tuh? Ada yang mau ditanyakan? Allahu a'lam bishawab.